itu kan kalau kita ke sisi barat kalau nggak salah, itu kan tempat yang pendaki Alfi hilang itu. Nah, iya betul betul. Ya. Ternyata yang ber5 orang itu yang naik ke puncak, itu udah ada di tepi yang sana mas, jurang itu mas. Padahal itu kayak kalau nggak salah ada polis lainnya. Betul. Tak panggil, mereka nggak ngeh sama sekali, nggak dengar sama sekali. Aku maju samperin, tak teriakin, baru akhirnya mereka ngeh. Oke, kembali lagi bersama Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya masih ditemani Sulis. Dan posisi kita kali ini berada di jalur alternatif antara Bawang dan Dieng. Tepatnya ini di Lemah Tugel, Mas. Lemah Tugel namanya. Tepatnya di atas di Sadeles, deket ada situs di sini nih Batu Jadi ya. Kita posisinya di Perengan. Ini posisi kita apa namanya ya? Memang di belakang kita itu langsung disajikan hamparan hutan yang luas, dan ada gunung Kamulyan atau Kemulan. Setelah itu ada Gunung Kembang, dan sebelah sini ini masih banyak lagi gunung-gunung. Dan sebenarnya di bawah sini itu ada sungai, ada kali, sungai, kelihatan banget di cewek sini. Lagi mandi tuh. Cewek lagi mandi. Tapi nggak kelihatan. Kelihatan. Ini harus di out frame, nggak boleh di in frame, bahaya. Oke ya. Dan selanjutnya kita akan ngobrol bareng Sulis tentang pengalaman adventure atau berpetualang, naik gunung dan lain sebagainya. Kenapa sih suka adventure kayak gitu? Ya, seperti itu. Kita akan ngobrol, dan pastinya sambil ngopi, dan jangan lupa ada snacknya Rebuka, kopinya warga Kawulo. Mungkin buat teman-teman yang ingin sponsor, monggo silahkan. Oke ya. Diterima dengan senang. Oh ya, jangan lupa sarapan kita pakai cindingan ya. Kalau cindingan itu bahasa Jepangnya itu ini mas, ungkusan. Oke, seperti itu. Dan nanti kita ada media adventure ini punya Sulis sendiri. Menyewakan peralatan outdoor ya. Rental alat gunung dan sebagainya. Ini kita sembari memasak airnya untuk kopi nantinya. Kita nanti bikin kopi apa nih, Liz nih? Kita mau bikin French fries aja. French fries aja ya. Oke. Dan sebentar, ini kita udah ngobrol karungnya dulu, belum perkenalan. Oh iya. Namanya itu siapa sebenarnya sih? Liz Sulis atau siapa nih? Manggilnya siapa nih? Wahyu Sulistyo. Jadi silakan mau manggil Wahyu boleh, Sulis boleh, Tio boleh. Nanti ya boleh. Bisa Wahyu, bisa Sulis, bisa Tio. Kalau saya manggilnya Sulis. Fleksibel. Manggilnya Sulis gitu ya. Terus untuk saat ini kegiatannya apa nih, Liz nih? Lebih ke usaha kecil-kecilan mas. Usaha kecil-kecilan, ini juara nih. Selain memang penggiat kegiatan outdoor adventure gitulah ya, tapi beliau juga pengusaha walaupun pengusaha kecil-kecilan tapi hasilnya income-nya besar. Itu yang diinginkan ya, kecil-kecilan besar. Usahanya apa, Liz? Sementara ini masih ada Rebuka Snack skill utamanya, terus kalau rental outdoor juga udah jalan lama kan. Sama kita ada ternak bebek petelur. Ini di samping kita ngobrol tentang adventure, tapi kita ngobrol tentang usaha. Ya, jadi karena adventure nggak akan ada kalau nggak ada jualan. Nah, itu dia. Adventure itu butuh modal. Naik gunung kita butuh modal. Ini lu buat cindingan. Gitu ya. Oke, siap. Terus apa namanya? Itu udah berjalan juga ya? Sudah berjalan tahun-tahun kemarin. Mantap jiwa. Nah, kembali lagi ke topik adventure. Kenapa sih Sulis kok suka adventure? Kenapa nggak suka? Mungkin untuk tren saat ini kan yang di mall, terus di slow cafe-cafe di kota. Gini mas, orangnya tuh nggak seneng keramaian mas. Memang. Gitu. Soalnya kalau ramai itu utek ya mas. Langsung mindsetnya tuh kalau keramaian orang itu kita pusing mas. Gitu. Makanya seneng sama nyari gunung, nyari sungai. Ya, nyari ketenangan. Ini kadang sering jalan sendiri loh. Kemana tiba-tiba, di mana? Sendirian lagi di inilah sendirian. Ini sendirian apa memang jomblo? Ya, itu secara harfiah sama mas. Sama persis artinya. Tapi nggak jomblo ya. Jomblo.
bisa nanti WA-nya ya. Gitu ya. Bawah sini ya. Oke. Aduh. Memang kita apa ya, suka di tempat yang lebih ke hening, tenang, kembali lagi ke tempat keramaian. Selain untuk merilekskan gitu kan ya. Dari kegiatan hari-hari, apalagi memang basicnya kita suka adventure, betul, ya kan. Betul. Kalau disuruh di rumah aja itu gabut ya Mas. Gabut ya. Waduh, seminggu kok, jangankan seminggu 2 hari nggak keluar rumah itu, ya Masya Allah. Waduh. Ini para nyut-nyutan Mas. Untung nggak bawa ini obat ini. Oke, siap. Kembali ke topik. Kita mengobrol tentang pengalaman berpetualang naik gunung. Sebenarnya Sulis naik gunung itu memang mulai dari kira-kira beberapa tahun atau tahun berapa, Lis? Mungkin sekitar 2008, 2009 itu udah memang suka berkegiatan ya. Iya. Apalagi kita sebelumnya itu udah Mas. Sudah mulai menyukai adventure kayak gitu. Terus betul. Lebih condong ke naik gunungnya itu tahun 2008, 2009. Terus itu udah mulai naik gunung. Di tahun 2010 itu kan kelulusan SMA. Jadi itu masa-masa SMA itu peralihan antara mau ke adventure atau ke apa nih gitu kan biasa. Ternyata menemukan hobi di situ. Memang basicnya juga suka motor kan. Betul. Jadi kita pertama itu ya yang murah dulu, kita jalan kaki adventure-nya. Betul. Ternyata keterusan sampai sekarang. Ya. Memang kadang kayak addicted gitu Mas. Betul. Kalau udah sekali menjalani, wah kesel tapi kok ternyata nikmat, asik, ternyata gitu. Asik. Mungkin orang lain, wah ngapain sih kesel-kesel kayak gitu dijalanin toh. Tapi nyatanya teman-teman yang baru mulai tak aja, ayo, iya memang awalnya kesel banget ya Mas. Iya. Ternyata besoknya boy diajak lagi. Ketagihan gitu ya. Iya. Betul. Jadi sesuatu ketagihan yang positif. Betul. Seperti kita mungkin kayak ngopi dan ngerokok itu ketagihan loh. Betul. Tapi kalau saya memang nggak ngerokok. Saya juga nggak ngerokok tentunya. Gitu. Tapi saya ngopi. Gitu. Katanya orang kalau misalnya nggak ngopi nggak ngerokok itu kurang. Sih, wah. Tapi saya ya biasa aja karena saya ngerokok. Betul. Itu kembali lagi ke orangnya ya. Setelah itu memang apalagi ya, kita itu posisinya di desa atau di daerah. Jadi keluar sedikit aja sebenarnya udah adventure. Beda kalau misalkan mungkin di kota kan kita harus menempuh jalan dulu baru bisa ke alam kayak bebas atau ke hutan-hutan itu mungkin memang bukan jalur atau terjun itu masih bukan jarak waktu tempuh yang lama. Benar. Sedangkan kalau memang di sini itu dekat mau kemana aja. Jadi, kalau dari rumah ke gunung aja cuma 15 menit Mas. 15 menit udah itu udah. Ya kita mungkin sebutnya kalau misalnya orang kota harus berjam-jam, kita ya dikit aja keluar aja udah adventure, udah berpetualang, gitu. Udah healing gitu ya. Itu keuntungan di kampung. Keuntungan di kampung atau di desa. Cuman memang akses kadang menyulitkan. Memang ya. Tapi kan itu yang namanya adventure kan gitu Mas. Betul itu dia. Menempuh akses yang sulit ya kan, demi mendapatkan ya istilahnya kayak kita view seperti ini. Kadang orang tuh nggak ngeh gitu Mas. Orang tuh lewat sini tiap hari, tapi mereka nggak. Kenapa sih kok nggak mau lihat dikit sebentar gitu kan? Ternyata itu asik ya suasananya. Suasananya asik. Kita sebenarnya nggak jauh dari jalur utama atau ini cuma 10 meter. Apa namanya, jalur alternatif ini. Betul. Ini kalau misalkan mungkin ada motor lewat pasti ada kedengaran, tapi di sini juga suasananya juga udah asik banget. Kita ngopi, ngobrol sambil sarapan itu udah asik banget. Dan yaitu dia, kita di desa mungkin dari zaman dulu kita kecil aja nyari rumput, nyari kayu itu udah adventure, udah dari kecil pun kita sudah dididik adventure keseharian di kampung itu kayak kalau aku sendiri kan memang yang rumput, nyariin pakan buat kambing, kelinci kayak gitu toh. Terus kembali lagi angon bebek Mas. Nah, angon bebek itu yang nggak ada di kota. Mungkin kalau kota kan yang angon mungkin mana ya kan, nyari rumput kemana beli ya kan gitu ya. Susah juga sih. Oke. Dan serba untuk pakan kan mereka beli Mas. Betul. Kalau di kampung ya kita kalau sistem kandang intensif biaya lebih mahal cenderung. Kalau kita ke tradisional di angon kayaknya meminimalisir biaya operasional. Masuk. Makanya kalau misalnya di daerah atau di desa-desa itu banyak yang angon bebek yang di jalan-jalan itu. Tapi jangan malu teman-teman buat angon atau miara bebek.
Karena hasilnya juga nggak malu-maluin. Itu hasilnya ini udah bukan apa namanya, walaupun usaha kecil tapi ini hasilnya pasti menggiurkan nih kan gitu ya. Oke, kembali lagi topik ke adventure ya. Adventure. Mas Sulis pernah nggak mengalami atau kejadian atau ya yang mungkin yang nggak bisa dilupakan atau kejadian unik atau horor atau gimana tuh, atau di gunung mana? Mohon siapa diceritakan coba. Ini ada mobil lewat ini, truk. Nggak apa-apa, mungkin nggak kedengeran ya. Kalau pengalaman pendakian pasti ada Mas, cuman nggak yang segitu mengerikannya. Betul, cuman betul. Ya ada beberapa kejadian. Terus kali ini tuh yang pasti pendakian Gunung Lawu. Gunung Lawu gimana? Iya, 2 tahun kemarin kalau tidak salah. Jadi Gunung Lawu itu kita ada ber9 orang. 3 anggotanya itu cewek Mas. Dan mereka itu yang satu itu baru pertama kali naik. Baru pertama kali naik. Justru yang kejadian yang terjadi itu malah bukan yang pemula ini Mas. Malah tim seniornya ternyata. Mungkin entah terlalu memaksakan atau gimana, tenaganya terporsir habis, ya dapat gangguan seperti itu. Gitu. Karena ini tuh nggak aksinya karena yang si cewek ini dia misah dari rombongan Mas. Gitu. Iya. Bukannya kita satu tim atau rombongan itu enggak. Ternyata dia ketemu temen pendakiannya. Terus akhirnya di pos 3. Terus dia memutuskan untuk singgah sama rombongan yang itu Mas, ternyata. Dan kejadiannya itu nanti ketika turun dari puncak. Iya. Jadi ceritanya itu kita entah bulan apa 2 tahun kemarin kita ber9 itu memutuskan untuk naik Gunung Lawu Mas. Selama pendakian sih kita nggak ada masalah apapun. Nggak ada masalah ya. Karena kan waktunya pandemi ya Mas. Iya. Gunung Lawu kan itu dikuotakan ya. Iya, benar-benar kuota ya. Waktu itu dari Cemorokan dan Cemoro Sewu dan di situ untuk pendakian perharinya kan dikuotakan dulu. Benar-benar nggak banyak lah. Nggak banyak, betul sekali. Sedangkan waktu itu kita sampai ke base camp Sandi Teto ini, ternyata untuk kloter 1 pendakian udah gitu. Nggak tahu gimana nih, waduh. Akhirnya tanya sama pihak base campnya. Oh ya nanti Mas untuk kloter keduanya jam 2 siang ternyata. Berarti ada jamnya itu ya? Iya. Terus akhirnya kita rembukan gitu sama teman-teman. Ini gimana? Ya udah kita tunggu aja sampai jam 2. Ternyata jam 2 itu kita boleh melakukan simaksi. Selesai simaksi, kita di briefing seperti itu. Teruslah kita melakukan pendakian. Iya. Ke jalannya dari pendaki itu sampai pos 1, sampai pos 2 itu kita nggak ada masalah sama sekali ya? Karena memang asik, karena warung-warung, ada terus ada sumber air kan di pos 1 itu dekat warung untuk ambil air atau cuci muka katanya kan. Jadi kembali lagi ke percayaan sih. Terus kita melanjutkan pendakian. Karena waktu memang sudah siang banget waktu itu menuju sore. Sekitar jam 5 atau setengah 6 itu kita sampai di pos 3 Mas. Jam 5:30 sampai udah sore ya. Udah sore banget. Dan itu memang kita untuk memutuskan ngambil air di situ. Kita ketemu sama beberapa teman rombongan lainnya dari Bandung, Jogja, sama Tasikmalaya. Waktu itu namanya siapa lupa. Mereka bertiga, terus kita ngobrol sebentar. Ternyata mereka mau camp di pos 4 saja. Di pos 4 gitu. Terus kita ngambil air, istirahat sebentar, nunggu waktu maghrib. Kita melanjutkan perjalanan. Kita trekking malam. Akhirnya ngecamp? Belum. Karena pos 3 ini pos 4 ini penuh. Jadi memang kita memutuskan target awal. Kalau nggak di bulan peperangan ya di Gua Menjangan seperti itu. Biar deket kalau summit. Iya. Akhirnya meneruskan perjalanan. Ini pun diceritakan oleh teman yang cewek ini. Setelah turun
ternyata dia bilang, Mas di pos 3 itu aku di ini Mas diikutin sama gitu. Kakek-kakek di pos 4 itu. Oh ya enggak apa-apa kan, karena memang tidak ada gangguan sama sekali waktu itu ya kita bersyukur nggak apa-apa, nggak ada gangguan. Naiklah kita sampai akhirnya nggak tahu kenapa kerasa lama sekali waktu itu. Karena yang cewek ini dia hampir nggak kuat Mas gitu. Padahal dia udah 2 kali pendakian ke Gunung Lawu ini. Via Ceto juga. Via Candi Ceto dan dia nggak pernah sampai ke puncak. Dan ini ketiga kalinya remedi kata dia. Ternyata hampir nggak sampai juga. Setiap istirahat dia ini Mas apa namanya kayak Niko. Enggak, kayak udah nggak kuat loh Mas. Langsung udah pokoknya capean gitu. Capek banget. Memang seperti itu. Akhirnya kita sampailah ke Pulau Peperangan. Itu sekitar jam mendekati 10 malam. Jam 10 malam ya. Karena memang lama sekali pendekatan. Betul. Nggak tahu kenapa. Yang harusnya ditempuh dengan waktu lama ternyata molor banget. Sampainya di Pulau Peperangan itu kita dibagi jadi 2 tenda. Dua kelompok lah ya. Ternyata yang kelompok 1 itu minta atau dapat space itu di sisi barat. Ya masih dekat-dekat dengan arah naik dari yang Pulau Peperangan. Nah, kemudian aku sama berempat orang ini nyari yang ke arah tanjakan yang mau ke puncak, yang ke arah Bukak Menjangan. Karena pikirku karena biar dekat lah ya sampai ke arah puncak lah ya. Iya. Memang spotnya juga lebih landai Mas. Dan belum banyak tenda di sekitarnya. Karena rapi banget yang sisi barat itu. Tepat pas waktu sebelum mendirikan tenda itu aku berdua sama yang si cewek ini itu kan bersihin ini ya Mas apa namanya spot buat mendirikan tenda ini karena nggak rata juga. Betul. Nggak sengaja nih Mas waktu nyenterin ke atas gitu ternyata di situ ya ini saya sendiri yang lihat sih. Iya. Saya kira saya sendiri yang lihat. Kita tuh melihat ada 5 pocong berjejer. Waduh, ngeri ya gitu ya. Tapi ya waktu itu memang ya udahlah kayak kita hal biasa gitu Mas, kita nggak mengganggu juga. Benar. Terus aku nggak tahu kalau si cewek ini lihat, tinggal dia sendirian di situ. Kata sebentar ya mau ngambil tenda yang satunya nggak dibawa ternyata. Aku ngambil ke sana, dia sendiri. Tapi seberangnya sekitar ada orang lah ya. Iya, 5 meter, 5 meter lanjutnya itu ada tenda beberapa. Cuman karena udah malam mereka udah tidur kayaknya. Waktu pulang, dia cerita gini Mas. Aku loh Mas yang diure pas kamu tinggal itu aku dilihatin pocong 5 loh. Padahal akhirnya itu dia nggak lihat pas itu kan gitu, makanya aku ya nggak apa-apa gitu kan. Ternyata dia lihat juga. Akhirnya malam itu dia tak bikin ke tenda, nggak tahu kenapa itu, mungkin saking capeknya dia itu sampai menggigil Mas. Atau karena habis lihat itu juga nggak tahu gitu kan, saking takutnya. Khawatir ya ini kenapa? Resiko kalau kecapekan karena bajunya juga keringet basah, resiko hipotermia. Itu akhirnya tak ambil emergency blanket. Tak kasihin sleeping bag juga. Habis itu dia istirahat. Di luar aku masak air. Terus aku kasih air panas itu. Itu di dalam botol itu biar hangat Mas. Aku kasih ke dalam SB-nya. Tunggu dia bangun. Udah enakan. Selang beberapa saat dia bangun, kasih minum dulu dan mau makan. Lanjut pas waktu paginya itu cerah sekali Mas. Itu waduh istimewa sekali. Summit akhirnya ya. Summit juga, tapi kembali lagi dia nggak sampai atas lagi Mas. Gitu. Jadi waktu mendakian sampai Pasar Dieng itu kita masih jalan normal nih Mas. Ya kayak nggak ada apa-apa sih. Cuman pas waktu nyampe Warung Boyem, katanya kamu mau enggak gitu.
kayak enggak aja mas, sini aja, sini gitu aja pesen di Boyem. Akhirnya ya nggak sampai puncak lagi dianya. Jadi 3 kali itu nggak nyampe. 3 kali nggak nyampe. Tapi iya. Akhirnya ya udah kalau enggak mau puncak, aku pesen makanan nih ke tempat Boyem gitu kan. Waduh antrinya mas, gitu ya, ramai ya. Itu lama banget. Hampir 3 kali nanak nasi tuh nggak dapet. Walah. Iya. Setelah itu baru dapat nasi. Kita sarapan, minum hangat, manis gitu kan. Terus makan kita di luar sambil menikmati suasana. Ramainya pendaki juga, kita ngobrol sama orang-orang sekitar, asik kayak gitu. Terus sambil nunggu teman-teman yang dari puncak turun. Ini kok lama, nggak turun-turun mereka nih. Kita tuh sempat khawatir karena di atas juga nggak ada jaringan komunikasi. Setelah beberapa jam mereka nggak turun-turun, kita putuskan untuk ya udah yuk kita tunggu di camp area gitu kan. Ternyata pas waktu kita turun dari Boyem, sebelum melewati apa namanya pasar Dieng itu kan ada sedikit landai tuh mas. Itu kan kalau kita ke sisi barat kalau nggak salah, itu kan tempat yang pendaki api hilang itu. Nah iya betul. Ternyata yang ber5 orang itu yang naik ke puncak, itu udah ada di tepi yang sana mas, jurang itu mas. Padahal itu kayak kalau nggak salah ada polis lainnya. Betul. Tak panggil, mereka nggak ngeh sama sekali, nggak dengar sama sekali. Aku maju samperin, tak teriakin, baru akhirnya mereka ngeh. Ngapain di situ? Ngapain gitu kan? Maksudnya kok bisa-bisanya kok sampai situ turunnya? Kenapa nggak yang turun yang jalur awal itu gitu loh mas? Ternyata nggak ada yang ngeh kalau mereka sampai situ mas. Waduh, itu pikir tuh, waduh ini kalau nggak kelihatan mungkin ngikut hilang mungkin betul, ya teman-teman ini gitu kan. Akhirnya disamperin, terus mereka juga dengar. Akhirnya mereka nyamperin. Akhirnya ke jalur yang benar lagi ya. Betul, iya. Kembali jalur yang benar. Yang heran tuh mereka tuh ber5 nggak ada yang sadar sampai ke situ mas. Terus pokoknya jalan aja gitu. Jalan aja, nggak taunya seperti itu. Tapi ya untungnya sih sampai turun pun kita selamat semua kayak gitu. Nggak ada masalah apapun. Cuma memang pas di jalur pendakian itu ada betul. Ya apa ya, pengalaman yang iya pengalaman bukan horor banget sekedar. Tapi kalau menurut saya horor, apalagi ketemu sama poci-poci yang di situ kan. Iya sih. Wow juga itu ya, memang apa ya, mungkin ada hikmah yang bisa diambil dari situ mungkin ya. Lebih hati-hati sih. Nah, lebih hati-hati lagi gitu ya. Meskipun berombongan kita nggak tahu kan, namanya kita di gunung kan. Salah dikit mungkin yang di situ nggak terima atau gimana. Betul. Ya hati-hati sih sebenarnya. Kalaupun ragu jalur turun kemana, kembalilah jalur yang awal kayak gitu. Betul. Jangan kita berasumsi nih kalau kita turun sini kita bisa keluar sana. Nah, kan kebanyakan seperti itu. Betul, tahu-tahunya malah kemana nanti ya. Ternyata kita jalurnya hilang, ternyata sasar yang seperti itu. Makanya kalau pendaki ya kalau kita bingung atau ragu, kita putar balik kayak gitu loh. Daripada sayang nyawa mas. Nah, itu dia, kita harus tetap hati-hati, safety first ya kan, peralatan, perbekalan, sopan, tingkah laku kita itu harus benar-benar dijaga. Apalagi kita di tempat orang, jadi harus benar-benar ya, kalau misalkan orang Jawa bilang unggah-ungguh, harus sopan santun, permisi dan ya pokoknya jangan selengean atau sembrono gitulah ya. Dan satu mas, nggak akan ada yang namanya survival kalau udah dipersiapkan sebelumnya. Betul, itu dia. Ya kan? Memang apa namanya, kita ya itu harus benar-benar manajemen perjalanan, manajemen perbekalan. Betul. Itu harus benar-benar kita perhitungkan lah pokoknya. Karena gimana pun ya memang itu kalau nggak kita manage baik-baik ya resiko pasti ada. Betul. Apalagi yang nggak di manage gitu kan. Itu kita udah benar-benar persiapan aja pasti ya ada aja, apalagi yang enggak kan, seperti itu. Masuk. Terus sampailah kita di apa namanya Pasar Dieng, turun lah kita menuju ke Gupak Menjangan. Waktu itu musim panas mas. Panas. Jadi nggak ada sumber air di sana. Akhirnya kita turun, ketemu teman juga, teman pendakian di apa namanya Gupak Menjangan. Kita
kita masak-masak di situ. Malah nebeng masak gitu. Di Gupak Penjangan itu. Iya, kan ada teman juga kita nebeng makan di situ ya, nyemil sedikit-sedikit, minta minum. Terus kita turun ke kamarnya. Sampai sana kita masak, makan bersama, terus istirahat. Sorenya itu kita memutuskan untuk turun. Sorenya turun. Ya bukan sore, masih siang sih. Siang lah. Ya pokoknya kita, ya turun lah gitu ya. Ngejar untuk sore itu kita udah sampai. Betul, biar nggak kemalaman di jalan gitu ya. Untungnya sampai di base camp, sampai kembali ke rumah itu kita selamat. Alhamdulillah, iya. Selamat. Dan sekarang ini jarang kumpul lagi kita, Mas. Jarang kumpul lagi. Karena kesibukan masing-masing. Udah pada nikah, Mas. Sampai itu sensor nih itu. Jadi satu persatu mulai gugur. Karena jodoh rezeki itu di tangan Tuhan. Iya, betul. Aduh. Oke. Tapi asik sih, Mas. Sebenarnya pendakian gunung tuh satu, kita ketemu orang baru, teman baru, ya kan. Ya kejadian baru. Ya kadang sih nggak enak, cuman banyak enaknya gitu kan. Asiknya lah. Asik betul. Karena kalau di gunung itu kayak kita tuh meskipun nggak kenal ya udah kayak udah teman lama kenal aja gitu kan. Masuk. Nggak peduli ini dari mana, ini siapa, tapi kadang ketemu yang enakin. Iya, ada juga ya namanya manusia atau namanya orang ya, itu pasti kan ya ada yang ramah, ada yang enggak. Ya di mana-mana aja, pokoknya nggak kita di bawah, nggak kita di gunung, nggak kita di kota, di desa. Yang penting tetap menyesuaikan. Betul, kita harus tetap ya menghormati satu sama lain. Gitu. Nah, oke, next, Mas Ulis rencana mau kemana lagi nih, Mas Ulis nih? Kalau next pendakian ini kemarin sih diajakin ke Salak, tapi kita up dulu. Ini kita mau ke Sumbing lagi, Mas. Sumbing rencananya. Iya, tapi via mana namanya itu ya? Kaliangkrik. Bukan Kaliangkrik, udah pernah. Udah. Yang sisi Isrut. Cepet. Itu Banaran. Banaran ya, sono Banaran ada. Kalau yang Bowongso. Bukan, Banaran Banaran, betul. Isrut itu lewatnya Temanggung. Ah, betul. Temanggung nanti di Waloyo itu nganan naik ke atas. Itu soalnya permintaan. gitu ya. Dari teman-teman yang ngajakin. Mas saya lewat yang itu katanya Banaran, betul. Oh ya udah, nggak apa-apa, aku sih iyain aja gitu toh. Harusnya sih bulan-bulan kemarin. Tapi karena kemarin ini masih, Mas, cuacanya kan masih sering hujan badai toh. Ini aja kita sebenarnya agak siangan dikit, nanti bisanya hujan. Makanya kita nunggu waktu dari teman-teman sendiri. Kalau aku kan memang free, Mas. Kalau aku 24 jam free lah. Usaha, pengusaha masa lo ya. Oke gitu. Cuman nggak teman-teman karena ada kegiatan kerja, ada yang benar-benar sekolah atau gimana kan, ya menyesuaikan mereka. Ya. Tapi untuk selanjutnya trip itu ke Sumbing sama ke Lawu lagi kayaknya. Lawu lagi ya. Tapi kalau Lawu paling nanti itu personal ya. Oke, sip. Nanti kalau yang mau ikut bisa. Tuh bisa kontak yang Mas Ulis. Ada channel YouTube-nya nggak sih, Mas? Aku ada channel YouTube Wahyu PB26, Mas. Wahyu PB26. Iya, PB itu karena kita dulu aktif di balap ya, Mas. Point blank. Point blank itu ya. Penyet balap, Mas. Karena kita itu dulu jualan, ya kan, jualan ayam penyet kayak gitu. Tapi kita juga aktif di balapan, Mas. Gitu. Jadi penyet balap gitu. Penyet balap akhirnya lah kayak gitu. Tercetus nama itu sampai sekarang ke bawah. Wahyu meskipun PB26 kita ya. Sudah nggak jualan, tapi tetap pakai PB26. PB26 itu ya. Itu nama ini ya, udah nama kebanggaan gitu ya. Oke. Iya, kalau 26 sendiri kan memang karena itu starting numbernya kan, nomor start kita dulu. 26 itu ya. Iya. Memang dulu kita aktif di balapan lebih ke motocross gitu. Ya, sama enduro, Mas. Enduro. Jadi ya. enduro itu kita balapan dengan obstacle-nya tuh halang rintang buatan gitu, Mas. Iya, yang loncat-loncat gitu ya. Ya pokoknya balapan motor tapi yang ugal-ugalan tapi nggak di jalan raya gitu. Iya. Betul, tetap di sirkuit, tetap ada arenanya sendiri. Betul. Lebih ke trabas mungkin kalau misalkan bahasa kalau trabas ini
Beda lagi. Itu beda lagi Mas. Kalau Trabas itu lebih ke kita nyantai aja menikmati perjalanan, adventure umum gitu kan. Trabas gitu ya. Kalau enduro itu lebih ke balapan di sirkuit. Dengan halang rintangan yang memang kita bikin itu ya. Dan pasti ada nilai di situ nanti kita pakainya time attack gitu, cepat-cepat waktu. Cepat-cepatan juga gitu ya. Ya siapa finish duluan pastilah itu. Terus kita pernah aktif di gas track juga. Apa tuh gas track itu? Motocross. Iya. Itu seri terakhir itu kita ikut di Wonosobo kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. Sebelum pandemi pastinya ya. Sebelum pandemi. Setelah pandemi itu kan memang ya morat-marit lah Mas, ekonomi tahu sendiri. Iya benar. Tetap masih aktif, cuman lebih ke administrasinya. Jadi teman-teman tetap ikut. Paling aku yang bagian administrasi, pengurusan kayak sponsor kayak gitu, terus pendaftaran, ada scrutining semua. Betul. Istilahnya untuk administrasi. Tapi sekarang udah vakum. Ya. Udah vakum, tapi mau kembali lagi nih. Harus. Udah stres Mas. Ini udah mulai normal lagi mungkin. Udah mulai normal lagi. Dan memang udah pengen Mas. Ya. Aduh. Guys, pokoknya gas gitu ya. Iya, pokoknya gas. Jadi mau kemana gas ayo, ngopi ayo. Sebentar Mas, oke itu. Ini dari tadi kita nggak ngopi, mana kopinya belum bikin Mas. Nah inilah kita mau tak urek loh. Kopinya mau diulek. Oh ini udah ada yang itu udah ada yang itu ya, kopi warga Kawulo. Ini tempatnya ya. Di Desa Tegalombo, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah ini kopinya Liberica asli Desa Tegalombo. Mungkin buat teman-teman yang ingin menikmati atau mencoba kopi Liberica asli dari Tegalombo bisa hubungi saya atau nanti nomor di bawah ya. Nah itu juga ada snack Rebuka. Nah ini punya Mas Suli sendiri. Itu tercetus karena kita suka nyemil Mas. Jadi rezeki buat keluarga. Iya. Nah ini apa namanya, memang tercetus dari hobi nyemil, keluarga hobi nyemil. Ini rezeki buat keluarga. Oke, kalau ini media adventure ini Mas? Ini memang rental outdoor. Ini jadi, tercetusnya apa nih media adventure ini? Karena kita tuh lebih ingin memediasi orang-orang untuk beradventure. Makanya kita menyewakan peralatan seperti itu. Terus ya kita guide juga silakan, gitu kan. Makanya kita memediasi orang untuk atau menyediakan media orang itu untuk pendakian atau adventure seperti itu. Dan tentunya di-up ke sosial media. Iya, mantap. Kita pahitan dulu aja Mas. Oke, siap. Kalau mau gula aku bawa kayak susu juga ada. Oh iya. Aku nggak ada susu soalnya. Di rumah nggak ada. Kopinya nih, sambil kita menikmati kopi tubruk, kopi warga Kawulo. Dan kalau nanti kopi warga Kawulo sendiri memang ini Mas ya, ini masih natural ya. Natural proses. Ini soalnya memang kita memberdayakan khususnya orang Desa Tegalombo yang punya kopi. Di situ juga nggak cuma Liberica, tapi ada juga kopi Robusta, tapi lebih dominannya ke Liberica. Soalnya bisa dibilang ini memang kopi yang sudah sangat lama. Kalau misalkan kopi dari zaman Londo, ini prime-nya berarti. Iya, jadi pohonnya yang memang gede-gede, terus prosesnya ya natural ke prosesnya. Jadi petik, dijemur dan. Kalau Liberica sendiri itu berarti ada beberapa orang yang nyebutnya kopi lanang Pak ya? Kopi lanang atau kopi Bario. Kopi Bario. Oh, Baria ya dulu ya. Ada yang nyebutnya Baria, ada yang nyebutnya Bario. Soalnya kalau ini Pak Le sama Pak D itu sering bilangnya ini tuh kopi Barlia. Iya. Ada juga ya istilah-istilahnya itu. Betul. Memang ini kopi peninggalan dari zaman dulu karena memang pohon-pohonnya itu udah gede-gede banget, kopinya itu udah gede-gede banget dan metiknya itu memang butuh proses yang sangat wow. Di situ semuanya banyak, tawonnya banyak biasanya. Karena saking lama dan tuanya pohon. Betul. Seperti itulah. Ini dia. Coba Mas. Oh ini nih. Dari Rebuka. Kalau ini apa nih Mas? Ini kopi apa namanya? Kopi Talas Mas. Talas. Iya. Jadi kita tuh ada kopi Talas, ada Sinong juga kentang.
Chicken varian tuh ada original, ada pedas, balado, manis dan jagung. Betul. Dan ini harusnya juga produksi dari Tegalonggo nih. Penyumbang bahan juga ya. Penyumbang bahan, ya. Betul sekali. Karena hobi itu bisa kalian jadikan cuan. Masuk. Jadi hobi adventure, kita buka rental outdoor. Gak usah mikir yang kita punya ratusan set atau full toko kayak gitu, nggak perlu. Cukup kita punya katakan min 2 set, 3 set. Sudah Sebenarnya kan bisa nutup untuk ya biaya pendakian selanjutnya seperti itu. Syukur-syukur nanti itu nambah karena kembali kalau yang namanya adventure memang butuh cuan. Itu nggak bisa bohong. Nggak bisa instan juga kan. Kasarnya kita adventure pokoknya kita jalan, ya memang sih bisa jalan, tapi kita tetap harus, ya kita nggak bisa munafik. Zaman sekarang kemana-mana harus bensin. Kita harus ya ada modalnya gitu loh. Ya seperti itu. Jadi mungkin kalau zaman dulu oke lah kita bisa nunut ke sono ke sini, cuma kalau zaman sekarang agak susah. Soalnya saya dulu pernah punya pengalaman di daerah gitu di situ mau numpang ke orang Pak gitu malah diginiin. Sampai segitunya. Nah, di area pas saya mau ke Manjat Tebing itu di area ke arah Citata, tapi di suatu daerah saya ingin menumpang karena memang salah turun dulu itu, dan memang bawa beban berat, ada mobil pickup nggak salah lewat, Pak numpang Pak. Sebenarnya nggak cuma numpang, kita bayar nggak apa-apa gitu loh. Karena itu posisinya sudah malam kalau nggak salah. Malah digini. Aduh, itu rasanya waduh. Tapi ya sudahlah, itu pengalaman ya. Karena nggak semua orang memang mau welcome gitu ya. Akhirnya ternyata ada angkot yang lewat, akhirnya kita bisa ikut angkot itu. Betul. Sip, kita akan sambil ngobrol santai sambil menikmati kopi. Untuk teman-teman itu kalau yang suka kopi, sebenarnya kopi pahit itu jauh lebih bagus karena kafein itu sendiri kan bikin kita fokus mas. Betul. Doping. Iya, mungkin bisa dibilang doping, tapi boleh manis. Betul. Tapi jangan terlalu manis. Soalnya kalau yang terlalu manis itu yang bekerja gulanya mas, bukan kafeinnya. Jangan itu terlalu manis, nanti hanyut. Iya. Iya. Kalau udah terhanyut, terlena, gitu ya. Sakit hati biasanya. Pengalaman mas. Aduh. Mantap. Dan mungkin kita akan sarapan dulu karena ini terbatas waktu, dan next kita akan ngobrol lagi ke tempat yang lebih asik pastinya. Ini nggak cuma di sini aja, kita akan berpindah-pindah nantinya. Karena mungkin, ini bagian dari adventure. Karena kita memang harus berpindah-pindah nanti kemana. Dan mungkin next ada part kedua Bang Sulis. Ini ceritanya masih panjang lagi sepertinya. Masih banyak lagi yang perlu kita ceritakan, dan kita sharing-sharing tentang perjalanan, tentang petualangan, tentang usaha, dan jodoh nanti selesai sendiri. Karena tetap ya adventure, usaha, bisnis, main itu selalu ada korelasinya mas. Semuanya itu saling berhubungan. Betul. Lagian kalau hanya sekedar ngomong pendakian nih, ya kita yang bisa ambil itu hikmah pendakian itu sendiri gimana. Terus basic dari pendakian itu kan juga harus tahu mas. Betul. Ya untuk adventure itu ya pasti cuan basicnya. Benar. Mungkin sebagian nanti kita cerita soal ya siapa sih gitu kan yang bisa jadikan sampingan. Benar. Yang bisa mendukung kegiatan ya adventure kalian ini kayak gitu. Benar. Masuk. Kita katakanlah yang low budget. Nah, low budget tapi bisa menyokong lah meskipun sedikit. Masuk. Dan next kita akan lanjutkan lagi bareng Sulis di tempat yang berbeda pastinya ya. Belibet nih belum sarapan soalnya nih. Iya, ini kita sarapan. Kalau sarapan nanti off frame aja karena nanti takut teman-teman pada pengen cintingan. Soalnya ini limited edition mas. Ini bungkusnya aja pakai daun pisang, godong gedang. Daun pisang. Ini daun pisangnya aja daun pisang yang unknown mas. Unknown. Iya. Dan oke, cukup sekian bincang kita kali ini.
Dan next kita akan ngobrol lagi di tempat yang lebih asik, dan ya pastinya daerah sini asik-asik semua. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ucapan, mohon maaf juga Sulis. Terima kasih sudah mau ngobrol bareng kita. Sudah diajak juga, terima kasih ya kan. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.